apakah surat warisnya sudah diurus? Oh, surat warisnya belum diurus. Ya, harus diurus dulu. Ya, ahli warisnya ada berapa? Ibu ada anak berapa? Kalau nggak ada anak, masih mending. Berarti dia ahli waris satu-satunya. Kalau ada anak, kalau anaknya masih kecil, lah susah. Kalau anaknya sudah dewasa, ya, Anda harus ketemu. Ya, kalau anaknya setuju jual rumahnya. Kalau nggak setuju, oke? Kan sekarang banyak anak yang nggak sepakat sama orang tuanya, toh. Apalagi kalau urusan harta, ya. Apalagi kalau hartanya banyak, kan. Apalagi kalau anaknya banyak, lebih celaka lagi, gitu kan. Ya, lebih celaka lagi kalau hartanya sedikit, anaknya banyak. Waduh, lebih rumit lagi itu. Hari ini saya sedikit kupas tentang hukum waris dalam perkawinan. Hukum waris dalam perkawinan itu juga salah satu bagian yang penting yang Bapak Ibu harus ketahui. Cerita tentang hukum waris itu artinya gini, ada seseorang yang punya harta Bapak Ibu yang diperoleh sewaktu masih hidup, ya, dan pada akhirnya orang tersebut meninggal dunia, maka harta tersebut dinamakan yang namanya warisan, ya. Jadi dari ikatan perkawinan juga nanti akan muncul yang namanya ada meninggalnya salah satu anggota keluarga, dan akibatnya adalah nanti ada yang namanya hak mewaris dari harta milik yang namanya pewaris. Oke, ini saya akan bahas. Bapak Ibu harus memahami hukum Indonesia, ya, hukum Indonesia khususnya untuk masalah hukum perdata Bapak Ibu. Ini masih yang namanya hukum zaman Belanda, Bapak Ibu. Di zaman Belanda, waktu Belanda menjajah kita menjajah Indonesia, Belanda itu membuat beberapa penggolongan kependudukan yang ada di Indonesia. Ini ada yang namanya satu golongan bumi putra. Golongan bumi putra itu boleh dibilang itu berlaku hukum adat, ini dulu dibikinnya oleh zaman Belanda. Golongan bumi putra, golongan asli orang Indonesia, konon katanya seperti itu. Ya, ini ada ordonansinya, nggak perlu kita bahas. Kedua, ada yang namanya golongan timur asing. Di dalam golongan timur asing ini ada yang namanya golongan timur asing Tionghoa dan golongan timur asing yang bukan Tionghoa. Ini golongan timur asing yang bukan Tionghoa ini seperti yang namanya Arab, India, Pakistan, Mesir, dan sejenisnya. Yang ketiga ada yang namanya golongan Eropa. Ini yang Belanda, Eropa, Jerman, dan sebagainya. Bahkan Jepang juga, tetapi bukan dari Jepang semuanya orang. Intinya ini adalah golongan Eropa atau golongan Eropa bukan Belanda yang lahir di Hindia Belanda. Nah, pemerintah zaman Belanda dulu membagi-bagikan golongan kependudukan Indonesia itu ke dalam 3 golongan. Ya, karena masing-masing golongan nanti dibikin privilege-nya oleh Belanda di zaman dulunya. Akibat hukumnya apa, Bapak Ibu? Kenapa saya akan bahas 3 ini secara singkat? Akibat hukumnya adalah itu akan terjadi beda-beda untuk masing-masing golongan. Kalau kita cerita tentang golongan bumi putra Bapak Ibu, ya, ketika almarhum yang bergolongan bumi putra Bapak Ibu, maka ahli waris dari almarhum yang bergolongan bumi putra itu akan membuat yang namanya keterangan waris dalam bentuk pernyataan yang nanti akan diketahui oleh RT, RW, lurah, dan sampai camat. Itu keterangan waris untuk golongan yang namanya bumi putra. Sedangkan untuk golongan yang namanya timur asing untuk Tionghoa, itu maka keterangan hak warisnya wajib dibuatkan oleh notaris dalam bentuk akte. Nanti itu namanya keterangan hak waris, dan itu yang akan dipakai oleh ahli waris dari golongan timur asing Tionghoa itu sendiri. Sedangkan untuk golongan timur asing yang bukan Tionghoa, Bapak Ibu, itu dibikinnya di balai harta peninggalan. Ya, biasanya itu golongan itu turunan Arab, ya, dan sejenisnya Bapak Ibu. Ketika ada seseorang yang meninggal dari golongan tersebut, maka ahli warisnya akan membuatnya itu di balai harta peninggalan. Demikian juga golongan Eropa itu dibikinnya di notaris Bapak Ibu. Jadi kenapa saya bahas ini Bapak Ibu, supaya Bapak Ibu juga belajar dan mengerti kalau terjadi ada meninggal dari golongan apa, maka nanti bikinnya apa Bapak Ibu. Ya, karena banyak sekali teman-teman rekan-rekan di sini yang sering bertanya, kalau saya punya klien yang golongan ini bikin di mana. Nah, ini yang tidak kalah menariknya Bapak Ibu. Tadi saya cerita tentang apa itu warisan. Warisan itu adalah harta yang ditinggalin oleh pewaris untuk yang namanya ahli waris. Nah, pertanyaannya, siapa ahli waris dari
dari si pewaris atau dari almarhum menurut kita Undang-Undang Hukum Perdatanya Indonesia, Bapak Ibu. Jadi ini adalah urutan yang nggak bisa dibolak-balik, ini adalah urutan yang sistematis yang harus dipatuhi oleh semua ahli waris yang ada di Indonesia, Bapak Ibu. Golongan pertama yaitu golongan keluarga dalam garis lurus ke bawah. Siapa yang masuk dalam golongan pertama? Yaitu suami dan atau istri beserta seluruh anak-anak sah dari perkawinan tersebut. Ya, Bapak Ibu, ini adalah masuk dalam golongan pertama, suami atau istri dan anak-anaknya. Ya, jadi tidak ada orang lain yang disebutkan tadi itu masuk dalam golongan pertama. Selanjutnya, golongan kedua setelah golongan pertama adalah golongan kedua itu adalah orang tua atau saudara-saudari dari pewaris baik laki-laki maupun perempuan beserta keturunan-keturunan mereka. Oke, ini masuk dalam golongan kedua. Selanjutnya ada golongan ketiga Bapak Ibu, yaitu kakek, nenek, leluhur selanjutnya ke atas dari pewaris. Dan terakhir ada golongan keempat Bapak Ibu, itu meliputi anggota keluarga dalam garis ke samping dan sanak keluarga lainnya sampai derajat ke-6. Ya, jadi Bapak Ibu harus ketahui inilah golongan-golongan ahli waris menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Warisan itu dibagikan setelah almarhum meninggal. Ada klien-klien saya sering bertanya, Pak, kalau saya mau bikin wasiat nih, saya punya 3 anak, tapi ada 1 anak saya yang sangat berbakti sama saya. Ya kan? Boleh nggak saya, gimana caranya Pak Michael untuk saya kasih dia harta saya lebih banyak? Caranya gimana? Caranya ada 2 Bapak Ibu, lewat hibah dan lewat wasiat. Hibah itu dibagikan sewaktu masih hidup, sedangkan wasiat itu adalah pesan terakhir dari almarhum yang nanti akan dibukakan wasiatnya ketika almarhum itu meninggal dunia, Bapak Ibu. Ya, dan ini saya akan bahas tentang wasiat. Wasiat itu apa, Bapak Ibu? Wasiat itu adalah pesan terakhir dari seseorang, ya, yang ingin menyampaikan keinginan terakhirnya terhadap apa yang diatur, apa yang ingin disampaikan kepada orang-orang ahli warisnya terkait dengan aset atau terkait dengan segala tanggungan yang ada. Jadi yang namanya wasiat adalah pesan terakhir ya yang hendak disampaikan oleh seseorang ya berkaitan dengan harta kebendaan. Apakah nanti hartanya akan dikasih ke siapa, atau akan disumbangkan, atau akan diamalkan, atau apapun juga, termasuk bisa aja tanggung jawabnya atau hak asuh orang yang ditanggung dan sebagainya, Bapak Ibu. Dan kembali lagi Bapak Ibu, biasanya saya selalu sarankan wasiat ini juga harus dibikin oleh notaris Bapak Ibu, karena sekarang wasiat ini harus didaftarkan Bapak Ibu oleh notaris berkaitan ke Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, sehingga kapanpun almarhum meninggal dunia, maka ahli waris ketika akan membuat yang namanya keterangan waris, ya si pihak yang akan membuat ahli waris itu, apalagi notaris punya kewajiban untuk cek wasiat, baik adanya wasiat apapun tidak ada wasiat dari si pewaris tersebut.